kemarin Mas Gibran itu melakukan monolog sendiri, mandiri banget. Dari segi komunikasi politik itu apa sih yang dia lagi mau, apa yang kurang? Dia kan setidak-tidaknya kan ingin menunjukkan bahwa dia juga punya kualitas. Itu mungkin kalau materinya nggak tentang bonus demografi, itu mungkin lebih cocok. Gibran nggak muncul ditanyain, begitu Gibran muncul dia disikat juga. Jadi maunya apa? Apakah pada saat dia monolog dia tidak lagi bisa berdialog? Mas Gibran ngapain sih tiba-tiba momentum? Jadi bisa bilang why not gitu. Tidak disampaikan ke rakyat, tapi justru ke presidennya. Ini kayak Walid ya lama-lama ya ngomongnya. Maksud gue jadi ahli komunikasi politik Bukan, sekarang. menurut gue abis ini lo harusnya monolog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Ini bukan channel jangkrik seperti punya teman saya yang sekarang menjadi punggawa kewarasan ini. Jangkrik, waras banget gitu. Henry Satrio, penjaga kewarasannya. Siap. Ya. Ternyata jenggotmu tuh ada putihnya juga ya. Udah. Gue tuh sebenarnya tadinya mau pakai kaos. Jadi di Bandung itu ada kaos sebenarnya yang cocok banget sama acara Mas BW ini. Jadi tulisannya itu dia pakai desain Star Wars, cuma tulisannya Stay Waras. Serius. Star Wars tapi Stay Waras. Tulisannya Stay Waras. Gue tuh beli satu, sebenarnya mau pamer sama lo Mas. Lupa lu pakai. Lupa gue pakai. Padahal udah cita-citanya udah lama tuh. Emang gue sengaja cuma beli satu, nggak pengen beliin lo juga. Iya. Jadi cuma pengen ya. Kalau gitu gue bisa sebut dong lo. Apaan? Jangkrik lo, Hen. Iya. Nggak ada apaan gitu di meja ya? Nggak ada. Ini ada minuman ini. Coba ditiru dong podcast yang lain. Enggak, ini sebelum konsumsi masalahnya beres kita nggak usah ngomong lah. Iya. Tapi itu tadi lu udah pesen kan? Tinggal Jadi teman-teman ya, kalau mau jadi podcast di sini, narsum di sini, tanggung jawab sama konsumsi. Ya, memang ini podcast ini mandiri sekali teman-teman ya. Jadi datang bawa makanan sendiri ya, kemudian kita cuap-cuap as in return kan ini yang nonton banyak, jadi kita ada kesempatan untuk terkenal. Iya. Cuman lu ngomong-ngomong mandiri, itu kemarin Mas Gibran itu melakukan monolog sendiri, mandiri banget itu. Ya. Dari segi komunikasi politik itu apa sih yang dia lagi mau, apa yang kurang dia kan ada. Terus kita mesti tanya juga programnya Lapor Pak tuh, Lapor Pak ya, apa namanya? Lapor Mas Wapres. Oh, Lapor Mas Wapres. Kalau Lapor Pak beda lagi tuh, beda, ada program beda. di TV tuh. Itu juga kita belum jelas tuh. Kalau menurut gue sih gini ya, ini bukan gue ngebelain Mas Gibran ya. Bukan. Cuma ya. Karena lo kan bukan lawyer kan, jadi. Iya. Gue gak ngebelain, tapi gue pikir itu hal yang wajar yang dilakukan oleh Gibran tuh. Karena? Dia monolog, dia kan setidak-tidaknya kan ingin menunjukkan bahwa dia juga punya quality. Kualitasnya tuh ada dia. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia pantas mendampingi Pak Prabowo kan. Hanya sih menurut gue sayangnya itu mungkin kalau materinya nggak tentang bonus demografi, itu mungkin lebih cocok ke dia. Jadi maksud gue memahami nih, tujuannya mungkin yang pertama adalah dia ingin scaling up citra ya. Bahwa dia juga punya kualitas. Dia juga bisa menjadi tokoh bangsa, makanya dia bicara hal-hal yang ngejelimet tuh tentang bonus demografi. Iya. Ngejelimet tapi tidak dengan bahasa sederhana ya, tambah jelimet atau gimana? Iya, makanya berkali-kali ada beberapa kali saya lihat dia sempat melirik gitu, melirik mungkin ke prompternya atau apa. Ini kan teman-teman di warganet lah ya, itu kan banyak yang komentar ini pasti diajarin nih, ini pasti baca nih, pasti ada prompternya. Ya nggak apa-apa menurut gua. Dan itu terbukti kan waktu debat-debat kemarin kan memang dia dididik untuk bisa menjawab. Iya, jadi maksudnya artinya dia ini kalau diajarin dia bisa gitu. Tapi menurut gue sih bila materinya waktu itu tidak bonus demografi, bukan bonus demografi, itu mungkin akan lebih apa misalnya pas ke dia. Usulan lo apa? Hal-hal yang berkaitan dengan dia lah, misalnya kewirausahaan. Dia kan dulu wirausaha kan. Canggih loh, dia punya catering, dia punya
bisnis martabak. Jadi dia mesti kasih tuh kiat-kiatnya. Ya. Misalnya dia bicara tentang kiat-kiat menjadi wirausahawan sukses. Pertama, pinter milih bapak. Jadi pilihlah bapak yang jadi wali kota gitu misalnya. Atau dia punya akses ke modal gitu lebih oke. Nggak, maksud saya gini loh. Pinter milih partner berarti ya. Kalau menurut gue sih apa yang dilakukan Mas Gibran itu oke banget. Saya harus ambil dari sisi positifnya bahwa dia berusaha untuk itu gitu. Dia tidak berusaha untuk dia tidak berdiam diri dengan kondisi dan citra yang dia hadapi saat ini. Dia berusaha untuk memperbaiki itu. Walaupun ini warganet tuh sebenarnya nggak adil juga ya. Gibran nggak muncul ditanyain, begitu Gibran muncul dia disikat juga gitu. Jadi maunya apa gitu. Makanya muncul 3 hal kan. 1, kalau dilakukan monolog apa dia sudah tak sanggup lagi berdialog sehingga kemudian dia memerlukan monolog, itu kan. Terus kalau dia ingin mengangkat citra dengan bonus demografi, justru komentarnya dari warganet yang kebanyakan anak muda diduga seperti itu dislike. Bukan like. Terus yang ketiga, ini kagak ada apa-apa nih, ujuk-ujuk dia begitu. Atau ini bagian dari konsolidasi pertarungan 2 matahari kembar. Saya nggak tahu nih maksudnya gimana. Kalau menurut saya sih dia memanfaatkan momentum aja. Momentum setelah Lebaran kemarin, terus kemudian sekarang banyak sekali anak-anak yang seumuran Mas Gibran tuh kan banyak yang kena PHK tuh ya, yang nggak kerja. Dia mau masuk di situ. Jadi dia mau masuk ke sana, dia mengajarkan, dia memberitahu bahwa kita akan masuk ke bonus demografi. Kan makanya ini sorry ya. Makanya menurut gue ini bonus demografi tuh nggak pas juga. Misalnya dia bicara tentang lapangan kerja aja, ketersediaan lapangan kerja jadi wirausaha itu mungkin lebih masuk tuh didengerin dari seorang. Jadi nggak usah ngomong bonus demografinya tapi jalan keluar. Iya, karena it's too high juga. Tadi pas BB menarik tuh. Apakah pada saat dia monolog dia tidak lagi bisa berdialog? Sebetulnya nggak juga, dia dialog dulu tuh sama yang ngajarin. Baru kemudian dia monolog gitu. Tikungannya tajam. Enggak, maksud gue gini loh. Orang itu pas BB belum pernah sih monolog. Coba deh cek tuh Jangkrik Bos ala Hensa. Lo ngomong deh 10 menit. Itu kadang-kadang bingung juga kita mau ngomong apa. Lu jujur banget. Iya, kalau lo monolog ya. Itu Rokib sama Atit, malaikat di kanan kiri kita itu tuh standby, men. Ini banyakan positifnya apa banyakan nyela orang nih gitu. Itu susah loh. Jadi maksud gue monolog itu lebih sulit ketimbang dialog. Iya, cuman kan background gue dosen, emang dosen dialog kan monolog juga gitu. Jadi maksudnya gini loh Mas. Saya sih kembali lagi ya. Ada pernyataan menarik tadi dari Mas BW. Kenapa sih kok tiba-tiba dia nggak ada angin, nggak ada hujan? Kalau momentum lo bilang kan momentum kan momennya ketua umum. Dia bukan ketua umum. Ya. Terus apa? Kenapa mesti momentum gitu loh? Tapi sebelumnya kan PSI memang katanya mau ada kongres pertama. Enggak, gini loh Mas. Dia memang mesti muncul sih. Ini kan kayak misalnya waktu itu kan Henry Satrio tuh pernah juga kan saya pidato kebangsaan. Itu juga banyak yang nanya, Hen, lo kenapa tiba-tiba pidato kebangsaan? Lo tau gak jawaban singkat gua apa? Why not? Jadi kalau nanya ke Mas Gibran sekarang, Mas Gibran ngapain sih tiba-tiba momentum? Ya dia bisa bilang why not gitu dengan gayanya dia. Tapi lu juga kan sekarang ke KDM gitu kan muncul tuh kayak itu kan? Iya. Apaan? Diskusi dengan KDM dengan Mbah Sujiwo. Oh, Sujiwo Tejo. Tapi kan bukan dengan KDM tuh belum. Belum. Okay. Tapi maksud saya begini Mas. Ya sebetulnya tuh tantangan buat Mas Gibran tuh what next gitu. Sekarang kan Anda kan wakil presiden. Bukan why not tapi what next ya. What next? Ini kan Anda kan wakil presiden. Punya. Kalau seorang BW saya gitu ya bicara tentang monolog, orang tuh nggak mikir ya udah ini apa nextnya terserah si Hensa, terserah BW gitu. Nggak ada implikasinya. Tapi kan kalau seorang wakil presiden, lo bicara bonus demografi, terus apa yang lo lakuin sekarang nih?
Lu lagi ngapain gitu kan? Terus apakah mengoptimalkan MBG atau kemudian lu panggil pengusaha-pengusaha untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan supaya nanti pada saat bonus demografi itu tiba waktunya ini udah menjadi para tenaga kerja yang siap pakai gitu, atau lo panggil menteri pendidikannya dikasih tahu itu apa lagi gitu. Tapi dulu kalau MBG kan dia pernah datang loh Hen, beberapa kali mencicipi makanan gitu kan. Habis itu kan enggak. Iya, tapi begitu ada problem dia tidak mencicipi masalah. Kenapa? Ya itu kan dia nggak datang lagi. Iya. Enggak, kalau menurut saya itu begini Mas. Sebetulnya lebih menarik itu menelaahnya, ini ada kaitan apa, ada hubungan apa antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo saat ini. Karena kenapa dia sampai bermonolog? Jangan-jangan itu monolognya tidak disampaikan ke rakyat, tapi justru ke presidennya. Karena dia SULIT gitu kan, sulit bertemu dengan Pak Prabowo kan. Misalnya walaupun kita sempat lihat ada Pak Tito disuruh minggir gitu ya, dicari gantiin Gibran gitu sampingnya. Tapi kan beberapa kali kita soalnya Gibran diperlukan sehingga dicari-cari dan dicari tempat gitu kan. Iya, tapi kan di beberapa hal yang occasionnya justru publik, ini Gibran kan tidak terlalu terlihat. Misalnya saat saresehan ekonomi, dia tak ada. Ya. Kemudian tapi tak hilang. Ya. Terus kemudian pada saat Pemret juga nggak ada. Gitu. Ini kayak Walid ya lama-lama ya ngomongnya ya. Tapi sekarang saya mau naikin, Hen. Jangan-jangan karena tidak ada dialog, tidak ada monolog, ini dia perlu hadir karena lagi ada pertarungan dua matahari kembar nih. Matahari kembar ini kan muncul karena begini, ada sinyalnya tuh. Tiba-tiba Pak Jokowi konsolidasi dengan beberapa menterinya Pak Prabowo datang ke sana. Terus ada juga Sespim Polri sebagian orangnya atau orang yang ikut dalam Sespim yang kemarin tuh juga hadir ke sana. Terus udah gitu itu satu. Yang kedua, kok Gus Imin disuruh konsolidasi? Bahasanya apa tuh Gus Imin bilang tuh? Siap-siap. Nah, terus yang ketiga rapatkan barisan. Terus yang ketiga ada lagi peringatan dari Pak SBY. Tidak boleh ada matahari kembar. Jadi seolah-olah itu mengkonfirmasi. Dan itu sebabnya jangan-jangan ketika Pak Jokowi diperintahkan untuk menghadiri pemakaman itu bagian dari sikap Pak Prabowo. Lu tuh di bawah kendali gua, nggak ada matahari kembar. Dalam konteks komunikasi politik bagaimana itu bisa? Enggak, itu udah benar semua ya. Ini apaan sih? Ini podcast nih tanya jawab apa dia nanya dia jawab sendiri sih? Enggak, itu udah benar. Ahlinya kan, lu ahlinya. Ini kan itu yang lu jawab udah benar semua, Mas. Gila lo. Masuk gue jadi ahli komunikasi politik sekarang. Menurut gue abis ini lo harusnya monolog. Hah? Karena itu benar banget, Mas. Jadi gini, Mas, maksudnya. Orang-orang bilang nih matahari kembar. Pak Prabowo langsung menjawabnya dengan tindakan kan. Saya mengirim Pak Jokowi sebagai utusan pemerintah Republik Indonesia ke Vatikan. Jurusan pemakaman. Kan untuk gitu memakamkan. Mungkin itu penghormatan. Jadi maksudnya itu tindakan dia, nggak ada matahari kembar. Itu lu bener-bener banget. Justru kan yang menarik kita bahas nih, kenapa kemudian tiba-tiba Zulhas mencalonkan Pak Prabowo pagi-pagi. Yang kemudian dikomentari juga oleh Caimin. Kepagian itu, terlalu dini. Prematur. Nah, ini mungkin signal tuh. Kan gini juga. Kan waktu itu ya sampai sekarang sih kan masih lagi desas-desusnya mau ada reshuffle tuh. Itu Menteri PAN kan lagi banyak kena masalah tuh. Oh ya? Yandri. Yandri udah tahu gue masalahnya. Cawe-cawe Trenggono, Pagar Laut. Ups. Budi Santoso apa urusannya? Menteri Perdagangan, minyak kita. Kan sebelumnya dia sekjennya Menteri Perdagangan itu. Nah, untuk menunjukkan loyalitas ya supaya tidak terganggu, maka Zulhas bilang, "Wah, saya dukung Pak Prabowo sebagai calon presiden 2029." Nah, itu tapi di sisi lain dia mengkonfirmasi bahwa partainya tidak siap untuk bertarung. Mungkin konstituennya PAN kaget juga tuh. Walaupun ada terusannya, tapi untuk Wapres, Cawapres kita bicara. Nah, ini menarik juga nih. Kenapa kemudian kok tiba-tiba Pak Zulhas tidak menyebutkan langsung aja
Prabowo Gibran, kan dia sebelumnya juga ketemu bapaknya Gibran kan. Tapi kenapa dia hanya Oh. menyebutkan Prabowo? Oke. Itu yang misteri Jangan-jangan juga Gibran tuh. udah disebut waktu ketemu bapaknya, kan bisa juga, Nah, Bos. bisa jadi Pak Zulkifli Hasan sudah mengetahui bahwa Pak Prabowo tidak suka istilah matahari kembar itu. Makanya disebut hanya Prabowo saja. Tapi untuk wakil presiden, nah kita bicara. Mungkin juga dia bersiap juga menjadi Calon. wapresnya Pak Oke. Pak Prabowo itu. Ya. Sebenarnya seolah-olah ini remeh-temeh ya. Tapi sebenarnya kalau kita dalami komunikasi politik kayak gini, satu, kita ingin ada stabilitas politik, Bos. Oh iya dong. Kalau ada matahari itu menyebabkan instabilitas. Ya. Instabilitas itu menyebabkan trust terganggu. Nah, kalau udah trust terganggu, kepercayaan publik itu kan berkaitan dengan elektoral. Susah. Itu berat, Bos. Susah. Itu sama juga menempel pakai tangan orang lain, Bos. Iya. Gimana? Jadi apa pertanyaannya, Bapak? Jadi menurut lu apa itu yang jadi soal sebenarnya? Enggak, gini loh. Ini mohon maaf ya Pak Prabowo. Ini nggak ada kaitannya dengan Prabowo ini seorang pemimpin memang yang bagus dan pas buat Indonesia. Tapi sekarang kondisi politik di lingkaran Pak Prabowo itu kan secara kasat mata kita bisa lihat bahwa Pak Prabowo sendirian. Lingkarannya terlalu jauh gapnya. Dengan para menteri misalnya dengan Pak Sugiono, dengan Pak Pras misalnya atau dengan menteri-menteri yang lain. Itu kan jarak usia, jarak ekonomi ya, jarak kualitas mungkin ya itu jauh sekali. Waktu Pak Jokowi mungkin makanya dia enak gitu ya dengan para menteri karena kualitasnya dia bukan kualitas maksud saya. Jaraknya itu tidak terlalu jauh. Secara usia dia tidak terlalu jauh. Sekarang mungkin Pak Prabowo berbincangnya kan hanya dengan Pak Safri mungkin yang dekat ya karena itu temannya, dengan adiknya mungkin atau ya dipaksakan dekat dengan Dasko karena memang Bang Dasko lah yang menjembatani antara dia dengan second layernya Pak Prabowo. Gue baru ngerti nih, itu sebabnya Dasko jadi jembatan karena ini nih komunikasi ya, itu memerlukan terlalu jauh gitu. Mau ngomong apa? Misalnya kan kayak Pak Prabowo itu kan umur 74 kalau saya nggak salah sekarang. Tahun ini 74. Itu kan sudah seperti kita bicara dengan ayah kita kan. Pada saat ayah kita bilang ke kanan, mungkin kita akan iya dulu, baru kemudian kita bila waktunya tepat kita akan bertanya. Kenapa ke kanan Pak? Itu kan harusnya ke kiri. Tapi biasanya kita agak canggung gitu ya untuk langsung membantah kenapa ke kanan hari itu juga. Gitu. Dan di sebagian menteri itu udah menyebut beliau eyang loh. Oh ya itulah makanya. Dan kemudian gue baru tahu nih terus terang. Dan terus kemudian. Kan lu ngomong usia tadi Bos. Iya. Ada yang anaknya, ada yang cucunya tuh. Iya. Terus satu lagi itu sampai gue lupa nih. Jadi maksud saya itu dan gaya Pak Prabowo itu kan tepat sekali pada saat dia berpidato. Pidatonya itu kan kita harus mandiri, kita tidak akan tergantung dengan pemerintah negara lain. Kalau negara lain mau menaikkan tarif silakan kita hormati. Tapi kita bisa nih berdiri atas kaki sendiri itu modelan Prabowo kan. Pada saat kita sedang perang dagang seperti sekarang, pidato seperti itu diperlukan memang. Tapi apakah langsung memberikan solusi? Ya mungkin ada beberapa step lagi. Jadi memang saat ini tantangannya adalah komunikasi publik karena memang disebabkan ada gap yang lumayan jauh antara presiden dengan second layernya. Makanya peran Bang Dasko selama ini yang terlihat ya beberapa occasion memang dia mendampingi Pak Prabowo itu jadi vital sekali. Karena bisa mengkomunikasikan antara Prabowo dengan second layernya. Bagaimana dengan Pak Safri? Pak Safri tetap temannya. Makanya mungkin ngobrolnya bisa dengan Pak Safri. Coba kalau saya sih ngebayangin Pak Prabowo dengan Menteri Luar Negeri ya. Misalnya dengan Pak Sugiono atau dengan Mas Angga misalnya. Atau dengan Mas Daryono atau bahkan dengan Mas Pras. Itu kan mungkin judulnya perintah tuh. Iya mereka siap-siap aja tuh. Siap-siap tapi mungkin tidak ada dialog kan. Kan harusnya menteri itu berdialog, misalnya panggil Pak Sugiono. Saya nggak tahu ya apakah ini terjadi atau tidak, mohon maaf. Tapi saya ngebayangin harusnya kan misalnya panggil Pak Sugiono, gimana kondisi Ukraina Rusia? Pasca kelihatannya kok Trump marah-marah terus nih masih Zelensky nih, marah-marah terus nih masih Ukraina nih. Ada kesannya bully Zelensky kan? Iya, ini gimana nih kira-kira? Nah, Pak Sugiono bisa ngasih pendapat gitu kan. Tapi karena mungkin pengetahuannya Pak Prabowo juga mumpuni,
Jadi itu mungkin hanya afirmasi benar atau tidak. Menteri Suki, ini saya melihat Pak Prabowo Pak Trump ini dengan Zelensky begini ya. Siap. Menurut Anda gimana? Siap, benar Presiden. Ini gitu doang. Jadi mungkin dialog itu tidak ada gitu ya. Jangan-jangan itu yang dicontoh Pak Gibran, Mas Gibran itu. Dia ingin mengindir Pak Prabowo. Gitu ya. Bahwa jangan-jangan Pak Prabowo sering sekali bermonolog. Perintah. Masuk gitu. Gue kan nanya nih. Menurut lu gak gitu? Gue baru kepikiran juga tuh. Jangan-jangan Mas Gibran memberikan pesan-pesan terselubung tuh kepada Pak Prabowo. Bahwa sebetulnya tidak ada dialog. Apalagi yang ada adalah monolog saja. Apalagi kalau lihat latar belakang, Solo memang selalu memberikan pesan dan signal. Wah, makanya gue buka di belakang. Berterus terang. Oh, ini terkuak ini. Maksud dibalik monolognya Mas Gibran, jadi Ferry Irwandi segala lewat lah. Jadi maksudnya ini itu, jadi memberikan, dia bercerita kepada publik, kepada rakyat bahwa inilah yang terjadi di pemerintahannya sekarang. Makanya begitu Pak dia Prabowo banyak di dislike ya, begitu dia di dislike, ya mestinya jangan dislike ke gua aja gitu kan. Jadi sukses ini dia. Oh, emang jangan-jangan begitu ya. Kenapa harus monolog? Karena memang tidak ada dialog. Ada satu lagi ya. Ada sia-sia dia kuliah di Australia atau Singapura tuh. Ada satu lagi yang menarik. Ada satu lagi yang menarik. Sekarang orang mulai sibuk dengan urusan Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Oke. Sudah ada BUMDes, kenapa ada koperasi? Kenapa? Nah itu, kenapa perlu ada seperti itu? Karena kalau tidak diatur benar, itu terjadi nanti bukan BUMDes, BUNKOP. Apa tuh? BUMD dan koperasi gabung jadi satu, itu jadi jenis baru lagi tuh bos. Entitas bisnis yang menggabungkan koperasi dan BUMDes. Itu kan jadi sesuatu tuh. Terus kedua, itu kan ada uang gede ditaruh. BUMDes sudah ada dananya. Koperasi akan ada dananya. Apa yang membedakan itu? Apakah ini saling memperkuat atau saling meniadakan? Programnya apa? Itu sih kata Ferry Juliantono, Wamen Koperasi, yang ketua IKA Unpad itu. Dia sih bilang bahwa ini program yang memang. Itu apa nih ketua IKA Unpad? Ketua IKA Unpad ya. Kalau gua kan IKA Fikom Unpad. Fakultas gua. Lu tuh yang fakultasnya yang komunikasi doang. Itu. Nah, kalau menurut dia sih, satu, tidak membebani APBN, dan dua, memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, karena BUMDes itu dikelola oleh aparat desa, sementara koperasi desa itu dikelola oleh warga desa langsung, oleh rakyat langsung. Jadi dengan begitu sebenarnya komplement. Iya, akan saling mengisi. Nah, dia kasih contoh misalnya program makan bergizi gratis, ya. Itu bisa jadi yang dilakukan atau hasil dari koperasi desa itu juga bisa menyokong si makan bergizi gratis. Gitu. Pak, saya ini bukan jubir, Pak, Bapak cari yang lain lah. Karena itu ada masalah kan gini, saya mau lanjutin. Gara-gara ada BUMDes, maka korupsi di sektor itu sekarang berpindah, bos. Korupsi terbesar itu ada di penggunaan dana desa. Apalagi gede banget ya 5 miliar ya. Apalagi kemudian ada koperasi. Jangan-jangan koperasi bukan kooperat tapi koperasi. Itu kan jadi ngeri. Jadi maksud gue idenya bagus, cuman kemudian kalau ada masalah, ini yang rusak jadi koperasinya. Merah putih lagi loh bos. Ya. Nah, kalau kemarin gue ngobrol sama Wamen Ferry sih, dia percaya diri sekali bahwa ini akan menjadi program yang sangat bagus, sangat baik, dan sangat berintegritas lah. Jadi karena kalau koperasi kan diawasi oleh semua anggota. Jadi memang saya harus mengangguk-angguk waktu itu ya. Oh, jadi lu udah pernah pergi, atau Ferry sudah pernah, wakil menteri Ferry sudah pergi ke tempat lu sesama IKA berkomunikasi, ngobrol-ngobrol, terus dari gitu menjelaskan. Ada di YouTube saya tuh, Henry Satrio Official. Oh, kita mesti lihat itu. Mendampaknya lu pernah tanya nggak tuh, BUMDes itu menjadi sektor korupsi? Bukan justru menguatkan desa. Iya, saya juga nanya, nggak cuma itu Mas BW. Saya juga nanya misalnya tentang, misalnya saya nanya juga, itu gimana KKN? Yang jadi pengurus jangan-jangan kerabatnya kepala desa, kerabatnya lurah, kerabatnya kepala dinas. Terus gimana lagi dengan para manajer-manajer yang katanya ada di
di koperasi itu bakal KKN nggak? Sebagaimana pengawasannya? Betul. Jangan-jangan nanti yang mengawasi adalah lagi-lagi kerabatnya lurah, kerabatnya desa, ya pengurusnya kerabatnya lurah, kerabat desa, yang mengawasi kerabatnya lurah, kerabat kepala desa. Ini gimana? Jadi terjadilah monopolistik kejahatan. Sudah kita ingatkan tuh kemarin. Terus lagi premanisme kecil di desa kan bisa terjadi juga. Karena ini kan uang besar 5 miliar. Walaupun kata Menteri Ferry itu, kata Wamen Ferry itu bentuknya pinjaman. Jadi si warga desa harus kembaliin ke negara tuh 5 miliar. Nah itu juga kan pertanyaan besar lagi, gimana cara ngebaliinnya. Nah ini katanya sekarang lagi digodok nih oleh si Menteri Keuangan. Mekanismenya, berapa bunganya dan lain-lainnya gitu. Tapi memang ini sangat ambisius karena 12 Juli 2025 katanya mau di launching secara masif nih. 80.000 koperasi. Desa kelurahan, jadi desa kelurahan. Terus jadi pertanyaan bahwa ini sebenarnya alat politik, bukan betul-betul alat untuk mensejahterakan rakyat, karena basis ideologi dasar dari koperasi itu menurut ahli koperasi itu kemandirian. Ya, nah itu saya juga tanyain. Jadi penguasa yang dulu ada dana desa. Begitu jelang-jelang pemilu, jelang-jelang pilkada, rame-rame itu dugaannya kan si para kepala desa, kepala lurah-lurah dipakai itu langsung memberikan dukungan. Ini gimana pengurus koperasi gitu juga nggak? Tapi Wamen Ferry waktu itu menjawab tidak seperti itu. Jadi jangan langsung a priori nggak beres lah. Ini udah kita dukung aja, ya udah kita dukung lah. Karena ini pengalaman begitu bos, lu inget nggak? Kepala-kepala desa terpaksa harus memberikan dukungan karena indikasi korupsi di tangan penegak hukum bos. Iya. Nah itu juga bisa terjadi 80.000 bos. Warganya semuanya lu ketahuan lu korupsi berjamaah melalui koperasi. Iya. Gua kemarin banyak sih nanya ya, kayak misalnya gini lagi. Salah satu jenisnya kan simpan pinjam. Orang Indonesia kan pinjam terus bos, simpen enggak? Nah, iya. Nah itu ntar gimana? Maksudnya pinjam simpen kan, jangan simpan pinjam. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Tapi kan kita begini juga ya. Melihat ini Pak Prabowo kan programnya tuh Koperasi Merah Putih, MBG aja kemarin ada masalah lah gitu kan. Terus kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Makanya kemarin salah satu pertanyaan yang sangat populer itu, ini bakal membebani APBN atau tidak? Katanya Menteri Wamen Ferry enggak membebani gitu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini banyak, dan kalau kemudian tidak bisa dijawab, ya memang udah bener. Pas Gibran itu udah monolog jadi. Kesimpulan atau pernyataan ini keluar berdasarkan pengalaman, dijawab dengan argumen tidak terjadi kayak gitu, cuman nggak disediain instrumen. Kok bisa nggak terjadi kayak gitu nantinya? Nggak. Nah, yang gue takutin itu sebetulnya saat ini tuh pemerintah sedang ngejar. Yang penting 12 Juli 2025 80.000 koperasi tuh bisa diluncurin bareng. Nah, kalau gitu itu sama tuh Hen. Nah yang gue takutin juga kalau udah ngejar target gitu biasanya peraturan-peraturan banyak diterabas, gimana engke gitu, gimana ntar aja kumaha engke gitu. Itu sama tuh, nanti ada rancangan undang-undang Polri, rancangan undang-undang apa itu dipercepat. Ngejar target kan berarti. Ini ada data yang menarik. BUMDes terdaftar, BUMDes nih 66.000. Ternyata yang aktif itu cuma 75%. Dari situ yang berbadan hukum cuma 18.850. Jumlah itu cuma 1/5-nya. Nah, kalau ditarik-tarik lagi, ini belum ditanya nih, yang akuntabel mengelola keuangan berapa? Jangan cuma ratusan. Jadi artinya kita gede di sosok gitu, sosoknya gede, tapi kualitinya nggak ada bos. Iya, saya juga kemarin nanya Mas BW ke Wamen Ferry itu, ini kira-kira yang berhasil berapa persen nih? Dia sih optimis kan 100% semua. Nah saya tanya lagi kan, gini, ini amit-amit juga, kapan kira-kira pemerintah memutuskan ini koperasi harus ditutup, ini koperasi harus ditutup, ini koperasi harus ditutup? Nah emang jawabannya agak muter. Jadi memang begini, saat ini pemerintah itu rumusannya cuma satu, optimis. Plan A, plan B, plan C-nya mungkin sedang masih disusun, tapi yang penting optimis dulu aja. Gitu. Lo optimis. Udah. Caranya gimana? Ya optimis itu tadi menumbuhkan cara-cara gitu. Iya. Karena optimis itu kan
menumbuhkan kepercayaan kan. Ya. Cuman yang jadi soal kan optimisme itu sudah ditularkan apa belum? Kalau jangan optimis sendiri, kalau enggak tuh monolog lagi gitu. Ya. Jadi sekarang kita menguak ya tabir misteri kenapa Gibran monolog. Jadi Mas Gibran itu hanya ingin menceritakan keadaan. Ini loh situasi dalam pemerintahan. Bahwa tidak ada dialog. Yang adalah monolog, instruksi-instruksi, perintah. Oh, baru paham saya. Teman-teman, inilah cara Henry menjaga kewarasannya. Dan dia tetap menjadi pengamat politik yang monolog dalam mengatakan apa yang diyakininya, tapi dia berdialog untuk melihat dan memeriksa peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pernyataannya dia. Dia mengintegrasikan monolog dan dialog. Itulah cara Henry menjaga kewarasan. Sampai ketemu. Terima kasih. Jangkrik loh Hen. Siap. Oh siap sih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.